Pagi ini agak dingin dan hujan. Menyunya enak ya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Minta damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Sehingga suasana hati kami, hati yang penuh dengan sukacita yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburkan benih, yaitu firman Tuhan, sehingga dia boleh bertumbuh, berakar, mencapai air kehidupan, dan dia akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini, dan biar Roh Kudus yang berbicara lebih banyak kepada setiap daripada kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang dari RIM, yang mendukung, mendoakan, dan juga dengan kasih yang selalu mensupport kami untuk kemarin ini papi saya sudah dipanggil Tuhan. Tentu saja kami berduka, saya merasa kehilangan sekali dengan papi saya, tetapi ada sukacita yang dibalik daripada duka yang saya rasakan karena kehilangan papi ya. Sukacitanya apa? Karena papi saya terima Tuhan satu bulan sebelum dia dipanggil Tuhan. Itu yang membuat saya sukacita. Papi saya adalah, bagi yang belum tahu, background keluarga kami bukan dari keluarga yang percaya Tuhan, keluarga Kristen, bukan. Tetapi kami dari keluarga yang berbeda kepercayaan, dan papi saya itu orang yang sangat keras sekali. Jadi bukan hal yang mudah untuk dia bisa terima Tuhan. Saya waktu kemarin papi terima Tuhan 1 bulan yang lalu, kalau tidak salah 3 Juni yang lalu, itu saya baru menyadari bahwa kami sudah berdoa untuk dia, untuk bisa dia itu terbuka hatinya, melihat kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Lebih dari 21 tahun berdoa. Saya tidak pernah hitung itu, saya tidak pernah pikirkan itu, tapi menjadi satu bagian hidup saya untuk berdoa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jalan keselamatan itu cuma satu-satunya melalui Kristus. Itu sesuatu yang dimutlakkan. Tidak ada satupun pengajaran manapun yang mengajarkan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu sudah mutlak, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan itu. Pemimpin dari pemimpin kelompok manapun, tidak ada seorang pun yang berani berkata itu. Sehingga kita perlu mengabarkan kabar baik ini. Keselamatan hanya datang daripada satu sosok yang namanya Yesus Kristus. Bukan agamanya, bukan dari apapun dia berganti statusnya, bukan. Tetapi kepercayaan kita kepada Kristus ini yang menyelamatkan. Kemarin saya mendapatkan berita karena saya Peti nggak bisa pulang, jadi kita hanya bisa monitor melalui video call. Saya melihat bagaimana Tuhan melawat dan bagaimana Tuhan memberikan semua yang kita nggak bisa doakan, nggak kepikir bagaimana kita harus berdoa, nggak kepikir semuanya, tapi janji Tuhan itu betul-betul menjamin seluruh sampai detail. Semua prosesi berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, kita tahu ya kalau dalam situasi COVID seperti ini orang kumpul-kumpul paling takut, betul nggak? Upacara orang datang ke orang yang meninggal itu banyak orang menghindari itu. Takut kan mau datang ke kumpulan orang banyak. Tetapi kita bisa melihat bahwa banyak orang yang datang. Orang-orang itu berdatangan dan luar biasanya Tuhan itu bisa seperti diatur. Nanti sekelompok ini datang, setelah itu pulang orang sekelompok lagi datang. Dan itu terus berdatangan. Dan yang paling ini adik saya juga bercerita bahwa
itu makanan yang disediakan, itu setiap kali makanan ada semua habis. Itu kan biasa kita kalau datang ke orang meninggal itu biasanya kita malas makan kan. Orang gak mau makan, tapi ini orang makan gitu. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi, ada orang-orang yang selalu mengirimkan makanan yang gak tahu dari mana. Bahkan ada gereja yang mengirimkan. Tapi saya bukan jemaat gereja itu, anak-anaknya gak ada jemaat gereja itu. Cuma satu kali pernah ipar saya datang di gereja itu waktu Natal. Mereka juga gak begitu kenal, tapi bisa mengirimkan makanan itu, minuman. Jadi terus ada tamunya, makanan itu ada yang kirim. Itu yang kita gak pernah bayangkan dan pikirkan. Sedetil itu Tuhan sediakan. Tapi saya melihat bagaimana ya kalau kita nggak bisa cerita ini, kalau saya melihat ini sebagai bukti bahwa Tuhan memperhatikan kita itu sampai detil, sampai apa yang kita nggak bisa doakan, Tuhan perhatikan. Ada lagunya kan, Tuhan itu mendengar doa lebih dari apa yang kita doakan. Tuhan tuh menjawab doa lebih dari apa yang kita harapkan. Kadang-kadang akal budi kita nggak bisa berdoa. Tetapi Tuhan tahu. Dan itu Tuhan perhitungkan. Saya bersyukur dan berterima kasih ya, saya ada di komunitas ini. Saya mengucapkan syukur teman-teman yang mendukung, mendoakan, yang selalu support, yang selalu di KM pun selalu kita berdoa. Dan itu memang dijawab oleh Tuhan. Walaupun rentang waktunya enggak sebentar. Tapi kita enggak perlu hitung waktunya berapa lama. Karena itu adalah bagian hidup kita. Nah, saya ingin kita masuk dalam firman Tuhan ya. Judulnya saya pilih adalah Life is a Chance. Hidup itu adalah kesempatan. Ada lagunya juga kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini cuma sekejap. Saya nggak sadar juga waktu itu begitu cepatnya. Tapi saya berusia 81 tahun. Dan dia sehat gitu loh. Yang justru kena sakit duluan, mami saya kena stroke sampai 3 kali. Tetapi yang dipanggil Tuhan, kita nggak tahu siapa duluan. Kita pikir bahwa orang yang sakit akan bisa dipanggil Tuhan duluan. Enggak, dia sehat. Beberapa bulan yang lalu Niko masih ada di Jakarta. Niko kan latihan pakai dumbbell, latihan fitness dengan papi saya yang umur 80 hampir 81 tahun. Masih sehat dia. Tapi saatnya untuk kembali kepada Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Bulan lalu saya masih lengkap punya papa dan mama. Hari ini saya kehilangan satu. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu. Kalau kita masih punya orang-orang yang disayangi oleh kita, mari spend waktu dengan mereka. Sayangi mereka, ekspresikan kasihnya. Karena hidup ini cuma sekali, it's a chance, one chance only. Setelah itu sudah, kita akan hidup dalam kekekalan yang jauh lebih panjang yang harus kita jalani. Ini hidup yang sekejap, 81 tahun saya gak berasa. Saya masih ingat papi saya ajak saya nonton, papi saya kan paling hobi nonton bioskop. Jadi saya masih ingat, masih fresh dalam ingatan saya diajak papi saya untuk nonton. Masih fresh dalam ingatan saya bagaimana papi saya membuatkan saya meja pingpong. Bikin, bukan beli. Dan saya jadi connect-nya, istilahnya bantu papi saya untuk ini. Saya belajar banyak dari papi saya mengenai ketekunan. Orangnya tekun, orangnya pantang menyerah. Kalau perbaiki suatu barang itu dari yang rusak, entah apalah zaman dulu kan jam tangan lah, apalah, waker lah, apa pokoknya ada sesuatu yang rusak, kompor lah, apa segala macam sampai genteng. Papi saya umur 70, waktu dulu saya di Jakarta umur berapa? 78 apa 79, dia masih naik perbaiki genteng yang bocor. Wah, saya sampai kaget dan waktu lihat itu, kenapa? Pap jangan, udah aki-aki 78 tahun jangan naik-naik. Ini udah gak wajar ini.
Aduh, kita ngeri sebagai anaknya, tetapi dia sehat. Tapi ada waktunya dia dipanggil Tuhan. Dan saya bersuka citanya karena dia terima Tuhan, jalan keselamatan di saat terakhir dia terima Tuhan. Saya pun waktu itu tidak berpikir dia akan semudah itu menerima Tuhan. Karena kita gak bisa lihat, dulu saya pernah awal-awal, ya biasalah mungkin kita juga kepengen rindu untuk mendengar firman. Ya sepertinya kita mau mengabarkan Injil itu kepada papi saya tuh saya ya kayaknya ngotbahin lah gitu. Tapi itu bukan seperti itu. Malah saya yang dimarahin. Saya jadi nggak bertengkar lah. Dia yang marah sama saya. Kamu ngajarin orang tua yang tahu apa kamu. Semenjak saat itu saya nggak mau lagi kita berdebat masalah. Bukan hal kita tahu pengetahuan mengenai Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengekspresikan Tuhan dalam hidup kita kepada Dia. Enggak masalah kamu tahu cuma satu ayat. Tapi kamu mengekspresikan ayat itu dalam kehidupanmu itu jauh lebih penting. Daripada kita ngomong semuanya yang kita tahu dalam firman Tuhan. Enggak ada yang bisa diambil. Dia hanya bisa berdebat. Dan itu akan menjadikan pertengkaran. Hidup ini adalah sebuah kesempatan yang kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita gak akan kembali. Mau kita masih muda, mau kita masih anak-anak, mau kita masih remaja, atau kita sudah berumur yang sudah senior. Kita gak tahu kapan dipanggil Tuhan. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seringkali kita mempunyai persepsi yang berbeda mengenai ibadah. Ibadah kita pikir datang ke gereja, kita datang ke tempat ibadah, itulah ibadah. Kita ketemu Tuhan di tempat ibadah, itulah ibadah. Ternyata bukan. Firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu yang sebagai persembahan yang hidup. Pada waktu kita hidup, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itulah ibadah. Bukan datang ke gereja, datang ke pertemuan ini datang, doa itu datang, doa dimanapun. Sepertinya maha hadir kita dimanapun ada acara apapun dalam acara liturgis daripada gereja, kita hadir. Ternyata ibadah bukan itu. Bukan hanya itulah. Itu pun baik kita hadiri dan kita datang di komunitas itu. Tetapi yang lebih penting adalah persembahkanlah hidupmu. Hidup yang seperti apa? Hidup yang kudus. Kekudusan ini mutlak untuk kita punya. Tanpa kekudusan kita nggak bisa ketemu Tuhan. Tanpa kekudusan jangankan kita ketemu Tuhan. Lihat Tuhan pun nggak bisa. Dengar Tuhan pun nggak bisa. Kenapa? Karena dosa ini yang memisahkan kita antara Tuhan dengan kita. Oleh sebab itu kita harus jaga kekudusan kita. Harus kudus. Dimulai dari apa? Dari apa yang kita pikirkan. Kalau hati kita itu penuh dengan kejahatan, sakit hati, dendam, iri hati, kedengkian, segala sesuatu yang kita simpan itu yang akan meluap pada waktu ada tekanan. Kenapa jeruk ditekan? Keluarnya jus jeruk. Karena apa yang dikandung oleh jeruk itu yang keluar pada waktu ditekan. Bagaimana kita keluar pada waktu ada tekanan, itulah aslinya kita. Apa yang kita isikan itu yang akan keluar. Kalau firman yang diisikan, firman yang keluar. Walaupun ditekan gimana gak akan keluar sumpah serapah. Kutuk tidak akan keluar. Kenapa? Karena dari hati kita adanya berkat. Pada waktu kita mengisikan segala berkat, anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, ditekan keluarnya kemurahan Tuhan. Mengampuni orang yang bersalah,
Makanya Tuhan berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu dia dicambuk, pada waktu dia dipukul, diludahi, disiksa, dicemooh, dihina, dia tidak mengutuk. Kenapa? Apa yang keluar dari hatinya itulah perbendaharaan orang yang menyimpannya. Orang mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya yang dia simpan. Dikatakan bahwa persembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apa yang berkenan kepada Tuhan? Berbuatlah baik setiap saat kepada setiap orang. Gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun orang berkata buruk terhadap kita, jangan balas mengutuk, tapi berkatilah dia. Kenapa? Karena berkat itu yang mendatangkan orang itu bisa bertobat. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang membuat orang bisa bertobat. Saya tidak pernah ngomong lagi masalah Tuhan dengan papi untuk mengkhotbahin dia. Tetapi saya melakukan bagian saya untuk menunjukkan kasih itu apa. Sehingga dia bisa merasakan kasih Tuhan. Bukan karena saya omongin. Bukan saya selalu ngomong, papi I love you. Mungkin papi bilang, kamu makan apa ini? Karena ada di beberapa lingkungan keluarga kan gak biasa kita ngomong seperti itu, betul gak? Ada yang orang, kamu ngapain sih? Ada apa nih? Kamu makan apa? Salah makan apa nih? Tiba-tiba ngomong begitu. Mungkin kita tidak pernah mengucapkan itu, tetapi dengan perbuatan yang kita lakukan orang mengerti dia dikasih atau tidak. Diperhatikan atau tidak orang tua. Nah, kepada orang-orang yang masih muda, yang masih punya orang tua, yang masih punya orang-orang yang kita sayangi. Jangan sepelekan perhatian kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Karena mereka tidak butuh banyak kalau kita orang-orang yang sudah tua itu. Kita banyak uang mungkin, kita bisa berikan dia banyak sekali uang. Berapa banyak uang yang dia bisa pakai? Pada waktu usia mereka sudah senior, mereka tidak butuh banyak sekali materi. Dibeliin jam, dibeliin baju bagus, mereka juga nggak pakai. Mereka pakai yang simple, yang mereka rasa nyaman. Bukan baju yang wah glamor kayak apa, hak tinggi mungkin maminya dibeliin. Nggak bisa pakai, dia paling cari sepatu yang nyaman dipakai. Tapi mereka bisa tahu bagaimana rasanya dikasihi, diperhatikan. Waktu kita berdoa bersama, damai sejahtera itu turun dan dia merasakan itu. Daripada kita cobaan bisa kasihnya materi dan materi. Materi tidak bisa menjamin semuanya itu dengan materi semua beres. Enggak. Materi memang diperlukan. Tetapi kasih sayang daripada Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar dampaknya kepada orang-orang yang kita kasih kalau kita berikan itu. Kehangatan kasih kita jauh lebih besar. Dan pada waktu bulan-bulan terakhir, 1 bulan ini kita spend banyak waktu untuk berdoa, memuji Tuhan. Pada waktu karena papi saya itu jantungnya tersumbatnya banyak. Papi saya itu perokok berat. Itu dan keras sekali orangnya untuk melepaskan itu, enggak. Dibilangin iya, tapi tetap ngelepus aja. Baru aja sembuh sebentar, dia kan sempat sesak gitu kan. Bawa ke dokter, udah lebih enakan nih. Saya pikir ya udah pap, berhenti rokok. Iya, mami saya bilang iya, udah berhenti rokok. Besokannya saya telepon adik saya, gimana? Papi udah berhenti rokoknya. Langsung difotoin. Tuh udah ngerokok lagi. Keras kepala dan keras sekali. Orang itu ya namanya manusia ya, kita masih semua punya kelemahan. Keras kepala, tetapi ada waktunya dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, itu mujizat yang terbesar kalau buat saya. Bukan hanya kesembuhan saja mujizat itu terjadi, tapi perubahan paradigma, mengubah hati orang itu mujizat jauh lebih besar. Kita pikir nggak mungkin ini, waduh kerasnya kayak begitu.
Ngelepasin rokok aja begitu sulitnya, apalagi kepercayaan dia yang sudah dia pegang berpuluhan tahun. Dia itu adalah orang yang bisa nyembuhin orang. Dia tuh dianggap orang pinter, dia bisa melihat ke depan tuh bagaimana. Tapi di saat terakhir dia melihat ada kuasa yang lebih besar dari yang dia sembah. Sehingga dia pilih untuk percaya kepada Kristus. Bukan karena saya pintar ngomong, enggak. Waktu itu pun saya pikir karena saya jauh, saya gak bisa ngomong sama papi saya karena jauh jaraknya. Saya titipin adik saya, bilang sama papi, terima Tuhan. Terus saya ngomong sama adik saya, kamu yang harus melayani papi. Karena saya jauh. Adik saya mau ketemu papi saya, bingung dia. Aduh, ngomongnya gimana ya, bingung gitu. Kayaknya gak bisa keluar, gak tahu ngomongnya gimana. Satu hari saya ngobrol sama adik saya. Saya ngomong mengenai firman Tuhan, kemudian saya bilang, ajak papi terima Tuhan. Langsung adik saya panggil, papi dengerin. Nih Koko mau ngomong. Saya langsung, iya udah saya ngomong aja. Saya ngomong mengenai firman Tuhan, saya bilang, papi, mau gak papi terima Tuhan? Ini bukan masalah agamanya, pindah agama, enggak. Terima Yesus ini, saya bukakan firman-Nya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Ini sudah mutlak. Periksa semua buku agama apapun, ada enggak yang berani ngomong seperti ini, tokoh agamanya? Tidak seorang pun berani. Nabi-nabi sebelum Yesus tidak seorang pun berani ngomong ini. Kenapa? Karena mereka juga orang benar, orang suci, orang pilihan. Tetapi mereka tidak akan ngomong kalau mereka tidak bisa lakukan ini. Hanya Yesus yang berani ngomong, karena apa? Karena dia benar-benar bisa menyelamatkan. Only one way only. Makanya saya bilang, papi mau terima Tuhan. Dan waktu itu dia bilang, iya papi mau. Wah, saya yang kaget. Karena saya gak berharap dia dengan mudahnya ngomong iya. Saya udah siap kena omelan dia. Terus terang aja, telinga saya udah saya siapin. Iya dah, paling dia ngomel dah. Marah dia pasti. Tapi dia jawab iya, saya jadi bingung. Wah, iya oke kalau gitu ikuti saya. Gimana doanya kan dia juga gak tahu gimana doanya. Saya bimbing dia bagaimana berdoa menerima Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan. Dengan mulut mengaku dia diselamatkan. Waktu dia mengaku Yesus adalah Tuhan, dia diselamatkan saat itu juga. Seperti orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sampai di surga ingatlah akan aku. Saat ini juga Tuhan Yesus berkata, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Orang ini berdosa selama hidupnya. Orang yang disalib itu dua-duanya di kanan dan kirinya Tuhan Yesus itu dua-duanya sama dosanya, sama bejatnya. Tapi yang satu menyerahkan diri dan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Yang satu mencemooh Tuhan. Itu bedanya, pilihannya yang berbeda. Sehingga pada saat itu juga dia terima Tuhan. Hatinya terbuka dan mulutnya mengucapkan penerimaan itu dan dia diselamatkan. Belum dibaptis loh. Orang ini belum dibaptis, tapi dia diselamatkan. Waktu itu saya juga sudah menyiapkan papi untuk siap untuk dibaptis. Tapi waktunya nggak bisa, akhirnya ya dia berangkat. Dia ketemu Tuhan lebih dulu daripada waktu kita untuk bisa dia dibaptis. Karena waktu itu dia sesak napas, gak bisa makan. Tapi hari terakhir sebelum dipanggil Tuhan, dia makan. Dia bisa nambah makannya yang tadinya gak mau makan cuma minum susu aja. Dia penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Itulah kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa yang saya lihat dari kehidupan dalam kehidupan papi. Ada dua jenis orang takut. Ini kalau boleh saya kelompokkan. Yang pertama adalah takut mati dan yang kedua adalah takut hidup. Tapi kita nggak boleh hidup kita didrive orang rasa takut. Lebih banyak orang hidupnya itu wah takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ada yang berani mati tapi dia takut hidup. Ada yang berani hidup tapi takut mati.
Kita nggak bisa didrive oleh rasa takut, karena kehidupan yang daripada Tuhan itu tidak didrive oleh rasa takut. Ketakutan itu bukan datang daripada Tuhan. Hendaklah jadi orang yang berani mati dan berani hidup. Kita berani untuk menghadapi kematian dan kita berani juga untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan izinkan. Tapi ini penjelasannya di Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mati bagi dosa. Kita nggak perlu cari mati, tapi kita bisa mematikan hawa nafsu, keberdosaan itu sudah mati pada waktu kita terima Tuhan. Dan kita berani menjalani hidup ini bagi Kristus. Kehidupan kita berani hidup. Banyak orang yang gak berani hidup bagi Tuhan. Dia takut. Nanti kalau hidup sama Tuhan, hidupnya susah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Gak berani terima menjadi orang percaya. Oh, jadi orang percaya jangan terlalu fanatik. Biasa-biasa aja. Jadi jemaat biasa aja, jangan terlalu dalam, jangan terlalu fanatik. Kenapa? Nanti kamu gak boleh ini, gak boleh itu. Dilarang ini, dilarang itu. Orang takut kehilangan kenyamanan dalam hidupnya. Padahal hidup dalam Tuhan gak seperti itu. Jangan salah sangka. Hidup kita bisa bebas karena apa? Kita hidup di environment kita yang sesungguhnya. Ikan bisa hidup bebas kalau dia masih di dalam lingkungan air. Coba kalau ikan ini mau bebas, saya mau hidup bebas sebebas-bebasnya. Dia lompat keluar dari air. Dia bisa hidup? Dia nggak bisa hidup. Dia mati karena dia bukan dalam environment dia. Dia mati karena keluar dari lingkungannya dia. Pohon bisa bebas kalau dia hidup di tanah, betul nggak? Kalau dia ditanam, dia bebas. Dia hidup, dia bisa bertumbuh, dia bisa berbuah. Coba kalau pohon itu diangkat dari tanah, jadi apa? Jadi mati, jadi kering. Begitupun kita. Tuhan menciptakan kita. Dia berkata, pada waktu Tuhan menciptakan ikan, dia berkata kepada air, jadilah ikan-ikan di laut. Dia berkata kepada air. Itulah environment-nya yang menjadikan ikan ini. Pada waktu dia menciptakan tanaman, dia berkata kepada tanah, jadilah pohon-pohonan jadi dari tanah ini. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia berkata kepada dirinya sendiri. Itulah environment-nya kita. Oleh sebab itu kalau kita keluar dari environment-nya Tuhan, kita mati. Rohani kita mati. Kita menjadi kering karena bukan di environment-nya. Hidup bagi Allah, hidup di mana Tuhan ada, di hadirat Tuhan, itulah yang perlu kita hidupi. Karena itu akan jadi terang buat yang lain. Kita mati bagi dosa karena hidup kita di dunia, kita ini memang hidup di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari surga dan kita akan kembali ke sana. Ini hanya transit. Dunia ini hanya transit. Makanya hidupnya sekejap. 70 atau 80 tahun. Kan di firman Tuhan dikatakan demikian. Kita hanya lewat saja. Tapi lewatnya ini itu adalah sebuah kesempatan. Atau life is a test. Hidup ini adalah sebuah ujian untuk kita mencapai kekekalan. Kalau kita nggak lolos tes di sini, di kekekalan kita nggak lolos. Hidup ini kita jalani dua, satu yang di kehidupan nyata, tapi kita juga akan menjalani hidup mengumpulkan harta yang di surga yang akan kita jalani nanti. Nah, Yesaya 44 ayat 8 katanya berkata demikian. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tuhan sudah memutlakkan diri. Tidak ada gunung batu yang lain.
Tidak ada ku kenal. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Do not tremble, do not be afraid. Jangan takut. Did I not proclaim my purposes for you long ago? You are my witnesses. Is there any other God? No, there is no other rock. No one. Tuhan cuma satu. Jadi kita harus benar-benar pilih yang benar. Kita adalah saksinya Tuhan. Hidup kita adalah mewakili. Kalau kita berani terima Tuhan, mewakili Tuhan. Hidup kita itu adalah hidup mewakili Tuhan. Apa yang orang lihat, kalau kita hanya melihat diri kita sendiri, orang gak tertarik dengan kita. Terus terang aja. Orang melihat pribadi kita, itu banyak kekurangannya. Orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang membuat orang tertarik kepada kita. Segala kebaikan, segala kebenaran yang kita lakukan berasal daripada Dia, bukan dari diri sendiri. Oleh sebab itu kita gak bisa tepuk dada, oh ini karena kebaikan saya. No, gak bisa, kita gak bisa lakukan itu. Kalau kita maunya orang yang punya masih daging, yang masih melakukan kedagingannya, bisakah kita ditampar pipi kiri berikan pipi kanan? Gak bisa. Kita maunya balas. Orang diomongin tersinggung aja kita maunya balas, betul gak? Orang ngomongin yang gak enak sama kita, maunya dalam hati kita bentak dia, paling enggak dia ngomong satu kata kita kasih bonusnya deh. 5 atau 10 kata yang lebih menyakitkan untuk dia. Itu maunya kita, karena kayaknya kalau nggak maki nggak plong. Dulu saya dulu. Kalau saya nggak maki saya nggak plong rasanya. Kalau disakitin orang, nyinggung orang, wah, udah mulut udah langsung bisa nge-rap gitu. Nge-rap, bisa ngomong sumpah serapah tuh dengan lancar. Kenapa? Karena terbiasa lakukan itu. Mengutuk orang, maki, kebun binatang keluar. Dari hewan A sampai Z, semuanya keluar. Kenapa? Kalau nggak ngomong begitu kayaknya nggak plong. Loh, apakah ini cuma saya aja? Saya rasa masih banyak orang juga yang merasakan hal yang sama. Karena kita masih manusia. Tapi kenapa kita bisa untuk tidak lakukan itu lagi? Saya belajar untuk tidak lakukan itu lagi. Karena kita tahu firman. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang tidak mengutuk kepada orang yang menganiaya dia. Kita tahu panutannya siapa. Dia tidak pernah mengutuk orang itu. Dia memberkati. Belajar, kunci mulutnya. Ya kalau kita kebiasaan sumpah serapah, kunci mulutnya. Buang ke laut. Kalau kita marah, kita diam. Supaya keluarnya tidak kutuk. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata demikian. Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakan firman. Memberitakan firman bukan hanya ngomong mengenai firman. Tapi kita berbuat sesuai dengan firman yang kita tahu. Itulah memberitakan firman. Seperti saya tadi saksikan. Saya berdoa sama papi saya tidak ngomongin berdebat sama papi saya, tetapi saya berdoa untuk dia dan melakukan bagian saya untuk mengasihi dia, bagaimana memperhatikan dia, bagaimana berkomunikasi dengan baik. Pada waktu dia marah, saya tetap diam, tetap saya dengan nada rendah, saya ngomong baik dengan dia, menunjukkan rasa hormat kepada dia, mengasihi dia, memberikan apa yang dia perlukan. Dia mengerti bahasa kasih. Siapa yang tidak mengerti bahasa kasih di dunia ini? Saya rasa tidak ada. Mungkin kita berbeda bahasa, mungkin kita berbeda suku, mungkin kita berbeda culture atau kebudayaan. Tetapi setiap orang mengerti akan bahasa kasih ini. Kalau orang dikasihi, orang mengerti. Dan bahasa kasih itu cuma satu yang sumbernya yaitu Tuhan. Karena kasih itu berasal dari Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata demikian. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekarang ini terjadi.
dengan bentuk online kita bisa pilih, bukan? Apa yang kita mau dengar. Kalau yang offline seperti ini ketemu, mau pendetanya siapa, ya tetap kita harus duduk diam dan dengar. Walaupun itu pun ada yang ditangkap, ada yang enggak. Ada yang cuma lewat aja atau ada orang yang nggak tahu pikirannya di mana. Walaupun secara tubuh ada di tempat ini. Orang bisa nggak ada di tempat ini. Tetapi saatnya akan tiba dan sekarang sudah mulai terjadi. Orang pilih apa yang dia mau dengar. Ada orang yang kejar, orang cari nubuatan. Orang yang kalau, ini pendeta yang selalu bernubuat. Dicari kemana-mana, pengen dengar nubuatan untuk saya itu apa. Tapi apa gunanya kalau kita sudah dengar nubuatan dan kita tidak mempercayainya dan kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Betul enggak? Enggak ada gunanya. Nubuatan itu baik kalau kita percaya dan kita menjalani apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Tetapi banyak orang hanya dengar saja. Menyenangkan hatinya. Saya akan diberkati dengan tanah yang banyak. Sedang enggak dengarnya? Amin, seneng. Engkau akan diberkati dengan limpah, pekerjaanmu akan diberkati, perusahaanmu akan maju. Amin. Siapa yang gak seneng dinubuatin seperti itu? Semuanya seneng. Ya kita juga yang dengar juga ya mungkin kita juga seneng kan dengarnya. Wah hebat sekali dia. Tetapi kalau menjalani itu dengan enaknya kayak begitu, apakah benar-benar itu hidup? Enggak, kita tahu kenyataannya hidup enggak seperti seenak itu cuma dengerin. Enggak, dijalani, dihadapi, ada tantangan, ada halangan enggak dalam hidup ini? Banyak. Bagaimana kita menjalani ini itu jauh lebih penting untuk mencapai apa yang dinubuatkan ini. Daripada kita cuma kejar mengenyangkan telinganya dengar. Wah enak-enak benar ya, saya akan diberkati, tanahnya akan banyak, berkatnya banyak, perusahaan maju dan segala macam. Tapi bagaimana kita menjalani hidup ini untuk percaya kepada apa yang dinubuatkan. Karena di akhir zaman guru-guru dicari hanya untuk memuaskan telinga dan kedagingan kita. Oleh sebab itu kita perlu mendengar dan kita menjalaninya. Ini di Mazmur 32 ayat 8 dikatakan demikian. I will instruct you and teach you in the way you should go. Tuhan akan membimbing kita, mengajar kita kemana jalan yang harus kamu jalani. Hidup kita ini kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan planning yang kita buat. Kadang-kadang kita mau jalannya lurus terus, kayaknya ini lagi enak-enaknya nih. Kayaknya mau tancap gas nih, yang tadinya lari 80 mau tambah nih, 100 nih mau lari kencang. Karena apa? Jalannya bagus, kayak jalan tol, lurus. Kayak dia jalan Australia kan lurus, kalau Indonesia banyak kelok-keloknya kan naik turun. Australia ini lurus saja kalau kita keluar kota. Saya waktu dulu sama Engki sering jalan keluar kota, jalannya lurus. Kayaknya gak pegang setir juga gak apa-apa, jalan sendiri. Tapi itu yang bahaya. Karena apa? Kita bisa ngantuk. Gak ada tantangan, gak ada apa kan, gak ada belok, gak ada apa. Lurus aja asik gitu kan. Lama-lama kita ngantuk, gak tahu kita tidur. Wah bahaya itu, bahaya sekali. Oleh sebab itu kita harus pasang mata dan telinga. Jalan gak selalu begitu dalam hidup kita. Banyak kelok-keloknya mungkin. Tapi percayalah kepada Tuhan. Sama seperti Abraham waktu dia dipanggil dari Ur Kasdim. Keluar, Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kemana Tuhan? Belum dikasih tahu. Mau kemana? Enggak tahu kemana. Bukankah hidup kita selalu kita tanyakan, Tuhan mau dibawa kemana ini saya ini? Saya udah jalan kok kayaknya begini ya hidup saya ya. Banyak ini, banyak itu. Banyak tantangan yang kita hadapi mungkin. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau kemana ini? Saya nggak tahu. Tapi percaya kepada Tuhan. I will instruct you and teach you in the way you should go. Tuhan akan jalan bersama dengan kita. Tuhan akan tuntun sebagai tiang api dan tiang awan untuk jalan. Di sanalah kita bisa melihat Tuhan. Kalau saya pikirin lagi kembali flashback.
Kalau awal-awal saya mau kenalkan Tuhan kepada papi saya, dan saya udah pikir dari awal, gimana ya? Ini mesti dipakai trik apa ya? Bagaimana caranya supaya dia kenal Tuhan? Mungkin saya nggak akan lihat mujizat ini yang Tuhan tunjukkan buat papi saya terima Tuhan. Saya cuma bisa percaya kepada Tuhan dengan janjinya. Satu orang kenal Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya akan diselamatkan. Itu yang saya pegang, dan saya tetap berdoa. Tuhan terima kasih bahwa papi saya percaya kepada Tuhan. Tuhan selamatkan papi saya, Tuhan selamatkan mami saya. Mami saya udah terima Tuhan beberapa tahun yang lalu, dan papi saya masih tetap keras. Tapi di akhir hidupnya dia terima Tuhan. Itu mujizat yang anugerah yang besar buat kami. Kita nggak tahu jalan ke depan, tapi marilah kita percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Pastikan bahwa Tuhan jalan sama kita. Itu yang penting. Kemana jalannya kita nggak perlu tahu. Kita nggak tahu juga, Tuhan jelaskan juga mungkin kita juga nggak akan ngerti. Tapi jalanlah. Daud berkata di dalam Mazmur, walaupun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab gada dan tongkatmu lah penghiburan bagi aku. Tuhan itu yang menjaga kita, memelihara kita, yang menghalau segala yang jahat bagi kehidupan kita. Kita mungkin saja lewat dalam lembah kekelaman, situasi yang gak mengenakan, tetapi percayalah ada pertolongan Tuhan setiap saat waktu kita perlukan. Gak usah takut, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah tinggalkan kita, dia tidak pernah melalaikan kita. Walaupun kadang-kadang kita berpikir Tuhan lalai, Tuhan lupa doa kita karena doanya kok lama baru dijawab. Jangan pikir, lakukan saja menjadi bagian hidup. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini yang harus kita matikan dalam kehidupan kita, keinginan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini yang saya maksudkan dengan mati. Kita berani mati untuk hal-hal ini. Perbuatan dagingnya itu nyata, percabulan, kecemaran. Banyak orang sekarang mencemarkan dirinya dan mereka pikir, oh gak apa-apa. Nantilah kalau saya udah umurnya lebih tua, saya baru bertobat. Itu planningnya kita mungkin. Apakah kita nyampe dengan waktunya yang kita pikir akan nyampe itu? Kita gak tahu. Mungkin di tengah jalan tiba-tiba Tuhan bilang, okay, it's time, check out. Habislah kita. Beranikah kita gambling dengan memain-mainkan itu? Jangan. Sebaiknya kita berjaga-jaga. Kecemaran, percabulan begitu ngerinya saat-saat ini. Orang disesatkan dengan pengajaran-pengajaran salah, bahkan masuk ke sekolah-sekolah. Nah, hawa nafsu. Ini juga nafsu ini sebetulnya gak buruk. Kayak nafsu makan. Bagus gak? Bagus. Orang gak bisa makan, papi saya gak bisa makan. Kenapa? Gak ada nafsu makannya. Yang bahaya itu kalau digabung sama Hawa. Ini bahaya jadinya. Hawa nafsu ini jadi gak bagus. Makanya hati-hati sama Hawa. Hawa itu kalau tidak di tempat yang tepat, itu berbahaya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ini yang membuat kita jatuh. Kita punya nafsu itu dari Tuhan. Saya berkata, setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan itu baik. Hawa nafsu seringkali kita berpikir bahwa hawa nafsu itu hanya seks saja. Tidak kan? Makan pun nafsu kan? Nafsu makan. Tuhan menciptakan seks itu pun baik adanya.
Hawa nafsu itu, gairah itu baik. Tetapi kalau kita tidak mengendalikan ini, itu yang tidak baik. Karena diselewengkan dengan pengajaran yang salah. Berapa banyak kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengenal seks yang benar. Berapa banyak. Lebih banyak mereka belajar di mana? Di buku-buku yang tidak benar. Buku tontonan-tontonan yang tidak benar, sehingga paradigma dia salah. Kekudusan itu enggak apa-apa. Orang sekarang merit di deposit dulu enggak apa-apa. Lah, emang beli mobil pakai deposit? Jangan disesatkan oleh pengajaran ini. Walaupun zaman dahulu udah terjadi hal-hal begini. Ini bukan zaman modern aja. Zaman modern boleh, gak apa-apa, gaul, bebas aja. Loh, kamu bisa kendalikan ke hawa nafsumu? Hai orang-orang muda. If you cannot control, don't try it. Jangan kamu pergi berdua. Apa lagu Titik Puspa dulu. Nah, tapi zaman dulu. Yang zaman dulu cuma beberapa orang aja ya. Iya, jangan mencobai diri. Anak-anak muda, saya pernah muda sih. Percaya atau enggak, saya pernah muda gitu. Jangan cobai diri. Jaga kekudusan itu. Orang-orang muda terutama. Kenapa? Karena hormonal. Lagi gejolaknya lagi tinggi. Oleh sebab itu jagalah pikiranmu, jagalah habitmu. Kamu punya pacar boleh enggak? Boleh. Kalau kamu siap untuk menikah. Kalau untuk petatang-peteteng bawa pacar mendingan jangan. Cuma pameran buat pacar. Lihat nih pacar saya ganteng. So what gitu loh. Itu kan pacarmu bukan pacarku. Gak ngaruh sama kita. Gak perlu. Kalau kalian sudah siap menikah pacaranlah. Kalau itu buat saya loh ya. Buat saya loh ya. Ada mungkin orang tua yang ya udah boleh pacaran, masa nggak boleh pacaran, boleh. Kalau buat saya, if you're ready to get married, pacaranlah. Dan pacaran juga dengan cara yang benar. Karena kalau enggak bahaya. Karena kamu muda, gairahmu, gejolakmu, kamu nggak bisa kontrol. I tell you, nggak bisa gitu loh. Walaupun I'm under control, it's okay, I'm cool. Belum tahu. Udah kepelecok jatuh, aduh ternyata gini, aduh udah telat, benjol udah, udah benjol. Oleh sebab itu kendalikan ini, anak-anak muda kendalikan hawa nafsumu. Penyembahan berhala, sihir dan perseteruan. Penyembahan berhala dan sihir mungkin sekarang gak terlalu populer, tetapi masih banyak juga orang yang masih menyembah berhala, yaitu apa? Mungkin penyembahan berhala itu bukan seperti zaman dulu, pesugihan, pasang susuk, menyembah apa gitu, penyembahan berhala, bukan. Sekarang ini apa? Kita bisa melayani Tuhan dan itu jadi berhala kita. Kenapa? Fokusnya bukan Tuhannya, tapi pelayanannya ini yang jadi fokus. Itu salah, itu jadi berhala buat kita. Kalau nggak pelayanan kayaknya gimana? Tapi bukan kepada Tuhannya. Kalau saya nggak main, ya sehari ini saya nggak main gitar. Bukan karena itu loh ya. Saya gak main gak apa-apa. Saya mau generasi yang muda ini bangkit, gantikan yang generasi yang lebih tua. Give you a chance to perform, to train yourself, to serve God, the true God with your ability. Kita udah dari muda kita udah layani Tuhan. Sekarang tongkat estafetnya mau diberikan kepada yang muda-muda. Untuk kalian nantinya juga akan memberikan estafet kepada yang lebih muda lagi. Itu kan sesuatu yang indah, berkesinambungan, sustainable, terus. Jadi tidak akan musnah pengajaran yang benar. Itu bisa menjadi berhala. Perseteruan, perselisihan. Ribut aja, kemana pergi ribut aja. Pergi ke gereja ini ribut, pergi ke gereja sana ribut. Cari the perfect church. Mencari rumah yang paling perfect, there is no one. Ada satu gereja yang ditulis, not for the perfect people, katanya gereja di luar ditulis begitu. Jadi kalau orang perfect gak boleh masuk.
Siapa yang berani tepuk dada, I'm the perfect person, masuk dengan gagah berani. Ya kita semua tahu lah. Gak ada seorang pun yang perfect. There is no such of perfect church. Jangan-jangan kalau ada pun gereja yang perfect, tiba-tiba masuk kita, gerejanya jadi gak perfect. Karena kita gak perfect. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang gak perfect. Tetapi mau melakukan yang perfect yang diajarkan oleh Tuhan. Bukankah itu yang menjadi tujuannya Tuhan? Tuhan tahu kok datang tuh bukan untuk orang yang suci dan orang yang yang kudus. Orang yang paling suci. Bukan, Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Orang kalau sudah menyadari dosanya, dia punya kerendahan hati mengakui, oh iya Tuhan saya itu orang berdosa. Saya bukan orang kudus yang baik, yang suci, yang lebih daripada orang lain. Kamu orang yang berdosa, saya orang yang suci. Wah, terlalu sombong kita ini. Mungkin kita gak bisa lihat. Ya kayak tadi abang pernah sharing yang selumbar di mata orang, kelihatan balok di depan mata sendiri gak kelihatan. Enggak bisa lihat. Kenapa? Karena baloknya di depan mata. Gimana caranya menutupi dunia dengan selembar daun? Nah ada ya pertanyaan gitu yang menarik. Gimana nutupi dunia dengan selembar daun? Gampang caranya, taruh di depan matamu. Dunianya ketutup sama daun. Walaupun daunnya kecil. Kita gak bisa lihat. Kalau kita masih hatinya penuh dengan segala apa yang ada dituliskan ini, kedagingan ini. Perseteruan, persilihan, iri hati. Iri hati ini saudaranya dengki. Iri hati, lihat orang diberkati, orang iri hati itu gini. Dia bersukacita pada waktu orang menangis. Dan dia menangis pada waktu orang bersukacita. Ini orang yang iri hati. Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Kenapa orang lain? Kenapa bukan saya? Iri hati. Orang diberkati dia gak seneng. Orang susah dia seneng. Ini orang yang iri hati. Apakah kita punya perasaan seperti itu pada waktu orang susah dia saya bersukacita karena dia dibalaskan oleh Tuhan. Syukurin. Nah bukan mensyukuri ya. Syukurin gitu. Ini orang yang iri hati, orang yang marah biasanya yang punya seperti itu. Orang yang mementingkan diri sendiri, ada kaitannya semua. Semuanya ego, marah, dendam, pengen balas. Sehingga orang itu penuh dengan segala yang tidak baik dalam hatinya. Percederaan dan roh pemecah. Bercedera terus, bertengkar dengan orang. Gak akur dengan ini, gak akur dengan itu. Mari kita introspeksi dan kita mengubah mungkin sikap kita yang salah. Pada waktu kita bertengkar dengan orang lain, jangan-jangan coba kita cek, jangan-jangan kita yang keliru dan kita yang salah. Kedengkian itu spesifik orangnya. Asal bukan Pak Cermin gak apa-apa. Kenapa Pak Cermin? Kenapa Pak Cermin diberkati? Pokoknya asal jangan Pak Cermin gak apa-apa. Itu dengki, spesifik orangnya. Kalau Bu Intan gak apa-apa. Pokoknya jangan Pak Cermin aja gitu. Sentimen gitu. Nah itu kedengkian. Orang yang menyimpan segala hal yang seperti ini hidupnya gak akan tenang. Pesta pora dan sebagainya. Kemabukan dan pesta pora biasanya satu paket. Anak-anak muda diingatkan jangan terlalu banyak party dan mabuk. Ada orang yang bertanya, Pak kalau di Kristen kok boleh sih minum minuman keras? Minuman keras tidak dilarang, tetapi yang kemabukan ini dilarang. Oleh sebab itu kita harus tahu, kalau minum anggur sedikit kayak kita minum, kalau di Indonesia kan ada jamu anggur yang beralkohol kan. Orang habis melahirkan biasanya dibikin arak, masak obat. Dan ada anggurnya, ada alkoholnya itu. Diminum supaya menghangatkan badan, bagus untuk pencernaanmu, perutmu, untuk menghangatkan badan, bagus. Tapi bukan orang minum anggur itu untuk sampai mabuk. Orang yang baru melahirkan terus makan ayam itu sampai teler gitu. Bukan begitu. Nah ini yang gak boleh. Bukan itu. Tapi untuk membuat tubuhnya jadi sehat.
Makanya kemabukan ini yang nggak boleh. Minum anggurnya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang pun ada anggur perjamuan pun ada yang mengandung alkoholnya walaupun kadarnya nggak banyak. Kan nggak ada orang minum anggur perjamuan sampai minum 10, 20 cawan gitu kan nggak ada kan. Jadi minumnya kan sedikit toh. Nah ini yang benar. Jadi kemabukan ini yang nggak boleh. Pesta pora, hati-hati dengan pesta pora karena hati yang terlalu gembira, overwhelming itu membahayakan kamu. Kita bisa melakukan hal-hal yang bodoh pada waktu kita overwhelming, gak mengendalikan diri. Nah ini semua tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu hati-hati sekali dengan apa yang kita buat. Nah di ayat Galatia 2 ayat 20 ini yang terpenting. Namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yaitu Yesus Kristus yang telah menebus. Kristus yang di dalam aku yang harus dilihat oleh orang. Hidup kita ini bukan kita lagi. Hidup kita ini kalau dilihat orang banyak cacatnya. Orang gak tertarik dengan kita. Orang melihat hidup kita kalau ada Yesusnya orang tertarik karena ada Yesus yang dia lihat. Pengajaran Yesus itu sama yang kita lakukan. Jadi orang melihat, orang ini kok bisa begitu ya? Kok orang ini bisa baik ya? Orang ini bisa sabar ya? Orang ini bisa pemurah ya? Orang ini melakukan apa yang Yesus lakukan. Orang merasakan kasihnya Tuhan. Karena kasih itu bukan kasihnya manusia yang orang bisa rasakan. Ada satu kesaksian yang saya pernah dengar dari Ibu Christine Here. Dia berkata bahwa satu kali dia ketemu dengan satu ibu yang sudah senior juga. Satu kali dia ajak ibu ini untuk waktu itu untuk berdoa atau apa. Dia pegang tangannya. Kemudian dia berdoa. Pada waktu setelah berdoa dia peluk ibu ini. Dan ibu ini dia menangis, dia rasakan kasih Tuhan. Padahal mungkin ibu ini juga gak saling kenal kali. Tetapi dia bisa tahu bagaimana dikasihi itu. Kasih Tuhan itu bisa mengalir melalui hamba Tuhan ini. Karena pada waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan, yaitu mengalirkan kasih itu. Dan setiap orang boleh merasakan kasih. Saya yakin dan percaya setiap daripada kita yang sudah mengenal kasih Kristus akan mengenal dan tahu bagaimana itu. Dan banyak orang yang masih belum tahu. Di luar sana masih banyak orang yang belum tahu. Inilah bagiannya kita untuk mengenalkan kasih itu. Tugasnya bukan cuma hamba Tuhan. Tapi semua daripada kita mau yang ngaku jemaat, cuma jemaat aja itu pun punya tugas yang sama. Karena Tuhan memberikan instruksi untuk mengajarkan orang-orang itu. Setiap orang percaya diberikan tugas itu. Jadikan segala bangsa muridku. Itu bukan kepada hamba Tuhan saja. Tapi semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dan dia mau menjadi bilangan murid. Kecuali kalau kita cuma mau jadi penonton. Kita gak dapat itu. Mahkota kehidupan kita tidak akan dapat. Karena setiap orang yang ikut bertanding dalam lapangan yang dapat hadiahnya. Betul gak? Yang teriak paling kencang kalau di lapangan bola siapa? Penonton. Yang dapat piala siapa? Pemain. Orang yang lari pemain kok. Orang yang nonton cuma teriak-teriak aja, cuma kritik sana kritik sini. Kamu bodoh, harusnya begini. Kalau dia suruh main kira-kira lebih pintar ya pemainnya? Enggak, cuma pintar komentarnya aja. Makanya marilah kita jadi pemain. Memang gak gampang, perlu latihan ekstra, perlu
pengorbanan, waktu dan sebagainya, mungkin material juga. Tapi kita akan menjadi pemain yang benar. Kita tahu bagaimana bermain dengan benar, bagaimana masuk ke arena itu, bagaimana kita nantinya akan menerima segala yang daripada Tuhan. Happy Sunday.